Prajurit Kesehatan TNI Angkatan Laut, kita ada bila berarti. Salam sehat Sobat Pusdikes dimanapun Anda berada. Bertemu lagi di podcast kita kali ini, Pusdikes Jalasena Wiyata Husada. Saya ucapkan terima kasih kepada Sobat Pusdikes yang selalu setia menonton podcast dari seri ke seri. Kami pastikan semua yang kita sediakan di sini sangat informatif untuk kita semua. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan walaupun telah melaksanakan vaksinasi. Dan pagi yang cerah ini, kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah pejuang garda terdepan COVID-19 di Indonesia. Beliau sehari-hari berdinas sebagai dokter spesialis paru di RSPAL Dr. Ramelan Surabaya. Seperti yang kita ketahui bahwa RSPAL Dr. Ramelan Surabaya merupakan salah satu pusat rujukan COVID-19 di wilayah Jawa Timur. Mari kita sambut Letkolat Kesehatan Wanita Dr. Sisarwosi Indah Martati, spesialis paru. Selamat pagi dokter. Selamat datang di Pusat Pendidikan Kesehatan TNI AL. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa melaksanakan kegiatan podcast kita pada hari ini. Ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang dokter. Alangkah baiknya mohon izin kami beri waktu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih, selamat pagi semuanya, salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Sri Sarwosih Indah Martati. Saya bekerja sehari-hari di Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya sebagai dokter spesialis paru. Terima kasih dokter. Sebelum kita membahas lebih jauh dokter, sahabat-sobat kita Pusdikes penasaran, bagaimana sih kondisi COVID-19 kita saat ini di RSPAL, dokter? Kondisi COVID di RSPAL saat ini, RSPAL itu merawat pasien, yaitu pasien pertama itu. Iya, dokter. Saya ingat sekali karena itu pasien saya sendiri, yaitu tanggal 11 Maret 2020, jadi sudah 1 tahun yang lalu ya. Nah, sampai saat ini kumulatif pasien yang sudah dirawat di RSPAL itu sebanyak 3.362 Wah, pasien. banyak sekali ya dokter ya? Ya, dengan yang terkonfirmasi positif itu sekitar 1.903 dan alhamdulillah yang dinyatakan sembuh itu 2.334. Alhamdulillah. Nah, saat ini sendiri alhamdulillah pasien-pasien di RSPAL sudah terjadi penurunan jumlahnya dan juga dalam kondisi baik itu rawat jalan maupun rawat inapnya. Jadi saat ini ya kira-kira masih 30-40an pasien. Dari yang awal puncak-puncaknya bulan Agustus itu bisa sampai 90-110 pasien setiap hari. Banyak sekali dokter. Iya, seperti itu. Iya. Kita doakan teman-teman kita yang masih dirawat di sana di RSPAL Surabaya mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan ya dokter ya. Amin, amin. Dan dapat bergabung dengan kita di sini bekerja bersama. Kemudian dokter, sobat-sobat Pusdikes tuh penasaran dokter. Sebetulnya vaksin COVID-19 itu apa sih dokter sebetulnya dokter? Jadi kita harus mengerti dulu vaksin itu apa. Nah, vaksin itu Baik, adalah suatu produk biologi yang didapatkan dari mikroorganisme itu sendiri, baik itu pecahannya atau bahan-bahan dari mikroorganisme itu yang diolah sedemikian rupa sehingga aman bila diberikan kepada tubuh manusia dan dapat memberikan kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu. Baik. Demikian. Nah, vaksin COVID-19 sendiri ini diberikan dengan tujuan seperti itu, yaitu untuk memberikan kekebalan yang spesifik terhadap kuman penyebab COVID-19. Jadi vaksin COVID-19 itu spesifik ya dokter ya? Spesifik. Jadi ya. tidak bisa untuk penyakit lainnya dokter? Tidak, ya seperti yang vaksin-vaksin terlebih dahulu ya, seperti vaksin BCG, cacar dan lain-lain seperti itu. Jadi vaksin ini memang spesifik yang dibuat untuk mencegah terjadinya penyakit COVID-19. Nah, baik Sobat Pusdikes, tadi sudah dijelaskan ya. Jadi vaksin COVID-19 itu spesifik hanya untuk COVID-19 ya. Diharapkan dengan pemberian vaksin akan timbul kekebalan alamiah. Kemudian dokter, setelah itu
Gimana sih cara kerja vaksin dokter sebetulnya? Cara kerja vaksin itu sendiri, jadi seseorang yang telah diberikan vaksin itu, dia akan daya tahan tubuhnya di dalam tubuhnya itu seperti kalau di suatu negara adalah tentara. Nah, Tentaranya tentara dokter. ini akan dilatih oleh vaksin ini. Jadi setelah pemberian vaksin, kekebalan tubuh akan dirangsang untuk mempelajari diri, yang belajar untuk mengenali vaksin itu dan bagaimana cara untuk membasmi vaksin-vaksin yang sudah masuk ke dalam tubuh itu sendiri. Baik. Seperti itu. Jadi gambaran sederhananya, vaksin itu adalah tentara yang ada dalam tubuh kita yang dilatih untuk menumpas spesifik terhadap penyakit tertentu, dalam hal ini COVID-19. Nah dokter, yang seperti kita ketahui bersama di Indonesia itu banyak beredar vaksin-vaksin dokter ya, seperti Sinovac, kemudian AstraZeneca. Apakah ada jenis vaksin lain dokter yang saat ini dipakai di Indonesia? Kemudian kira-kira ke depannya vaksin mana yang terbaik untuk Indonesia dokter? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Memang saat ini banyak vaksin yang beredar di Indonesia. Seperti yang telah diberikan kepada kita ini ya, garda terdepan, petugas kesehatan itu seperti vaksin Sinovac, AstraZeneca, kemudian ada vaksin Bio Farma, Ya. Moderna dan lain-lain. Nah, sebetulnya tidak ada vaksin yang paling bagus atau begitu dokter. paling unggul, tidak ada. Nah, semuanya ini tentunya sudah melalui beberapa uji klinis. Uji klinis ya dokter. Menyangkut uji klinis kalau nggak salah 1, 2, dan 3, sehingga keamanan dan keefisiennya itu bisa terjamin. Baik. Dan semua vaksin di Indonesia ini harus melalui Badan POM. Nah, kalau sudah dari Badan POM dinyatakan bahwa vaksin tersebut sudah bisa dipakai dan aman untuk rakyat Indonesia, ya itulah yang akan dipakai. Pasti aman ya dokter ya? Aman. Sobat Pusdikes, tenang. Vaksin yang ada di Indonesia semuanya aman ya. Jadi Sobat Pusdikes jangan takut untuk vaksin. Alhamdulillah dokter, di Kodiklatal ini untuk siswa Dikspespa, Dikmapa, Diktukba, sampai Dikmaba sudah melaksanakan vaksin semua dokter. Ya, alhamdulillah semuanya tidak ada gejala atau efek samping. Selanjutnya dokter, ketika seseorang sudah melaksanakan vaksinasi COVID-19 dokter, kira-kira dia bisa melindungi kita sampai berapa lama dokter? Kemudian seberapa ampuhkah vaksin itu untuk tubuh kita? Ya, sebetulnya yaitu tadi, sebetulnya semuanya itu tergantung juga dari daya tahan tubuh kita sendiri. Sedangkan vaksin itu adalah untuk yang pertama mencegah supaya kita terkena penyakit itu. Seperti tadi tentara ya, jadi tentaranya untuk melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua, kalaupun kita terkena sakit itu, misalnya kita terkena COVID-19, itu tidak akan sampai yang parah-parah amat. Oh begitu dokter ya? Ya, jadi meskipun divaksin ya tidak serta-merta kita wah kebal bisa seenaknya sendiri, tidak. Baik. Jadi memang sobat-sobat ini masih berpikiran dokter bahwasanya ketika orang sudah divaksin bahwa dia akan kebal. Tapi kenyataannya bukan seperti dokter ya. Ketika orang sudah divaksin tetap bisa sakit, tetapi tidak merasakan gejala yang berat. Ya, tidak sampai menjadi berat. Baik, Sobat Pusdikes, sudah kita mendengarkan bersama penjelasan dari narasumber. Jadi, ketika orang sudah melaksanakan vaksinasi COVID-19, bukan berarti kita kebal. Jadi, kita tetap bisa sakit, namun gejala yang kita terima tidak akan berat. Jadi, Sobat Pusdikes harus tetap vaksin. Dan jangan takut vaksin. Kemudian ketika kita sudah vaksinasi dokter, kadang-kadang itu kita teledor dokter. Akhirnya kita melupakan protokol kesehatan 5M. Bagaimana menurut pendapat dokter? Nah, itu yang justru berbahaya. Ya, seperti tadi saya jelaskan bahwa kita tidak serta-merta kebal. Tetap kita harus menjalankan protokol kesehatan 5M itu, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan dan menjaga mobilitas. Itu justru yang menurut saya vaksin paling ampuh untuk begitu dokter ya.
COVID-19. Sobat Pusikes, berarti apa di vaksin yang paling ampuh? Ternyata vaksin yang paling ampuh adalah 5M. M yang pertama, memakai masker, kemudian mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, yang terakhir adalah menjaga mobilitas. Apalagi kita akan disambut dengan Hari Raya Idul Fitri. Jadi sesuai dengan arahan pemerintah, kita menghindari atau tidak boleh mudik. Ya, dalam sepekan terakhir ini kita bisa melihat dokter di sosial media, di YouTube, bahkan di TV, bahwasanya di India itu sedang terjadi gelombang kedua COVID-19. Bahkan gelombang yang kedua ini lebih parah dibandingkan gelombang yang pertama. Kira-kira menurut dokter, apa sih faktor penyebabnya, dokter? Nah, itu tadi. Jadi kalau tidak salah pertengahan bulan Maret itu Menteri Kesehatan India itu mendeklar bahwa India sudah berhasil mengatasi COVID-19. Nah, serta-merta karena negaranya dirasa sudah merasa bebas dari COVID-19, 5M tadi Tetap dijalankan. tidak dijalankan. Ya, bahkan dengan adanya acara-acara keagamaan yang banyak diliput itu ya, seperti yang mandi bersama di Sungai Gangga, tidak ada satupun yang memakai masker, bahkan tidak menjaga jarak, epet-epetan. Dan di India sendiri juga saat ini ada strain baru yang lebih ganas dan dengan gejala yang lebih berat. Nah, karena seperti itu, kondisi yang seperti itu membuat saat ini negara India ya terjadi seperti itu. Jadi peningkatan jumlah dari penderita COVID-19 itu sendiri juga kegawatannya juga bertambah, di mana kita sering yang melihat di televisi, di media massa dan yang lainnya, itu bahkan mayat-mayat itu sampai di jalan-jalan. Dan saat ini untuk kremasi pun pemerintah India juga kadang di pinggir jalan itu dikumpulkan, dikremasi di situ. Jadi ya itu tadi, kita tidak boleh sekalipun meninggalkan protokol kesehatan 5M tadi. Baik, karena ya 5M itulah sebetulnya vaksin yang paling utama untuk COVID-19. Baik, terima kasih dokter, jawabannya sangat jelas sekali. Baik, Sobat Pusikes kita semua, dimanapun kalian berada, ternyata kejadian di India harus menjadikan kita pelajaran. Jangan sampai di Indonesia terjadi seperti di India. Kemudian dokter, ada pertanyaan lagi dari sobat-sobat kita Pusikes. Apakah vaksinasi COVID-19 itu adalah langkah terbaik dokter untuk menghentikan pandemi COVID-19? Atau mungkin menurut pendapat dokter ada langkah lain yang paling baik? Ya, gini. Jadi vaksin COVID-19 itu kalau cakupannya tinggi, jadi dalam arti banyak masyarakat yang sudah divaksin sehingga terjadi herd immunity, yaitu terjadinya imunitas pada sebagian besar masyarakat, dia akan bisa memutus rantai penularan dari COVID-19 itu sendiri. Tetapi tetap seperti yang saya utarakan tadi, 5M tetap harus dilaksanakan. Seperti itu. Karena dengan terputusnya rantai penularan, maka COVID-19 diharapkan juga akan tiada atau menurun di Indonesia. Ya, baik. Baik Sobat Pusikes, sudah kita dengarkan penjelasan dari narasumber kita mengenai apa itu vaksin COVID-19, kemudian macam-macamnya apa saja, bagaimana cara kerjanya, dan yang paling penting adalah ditekankan oleh narasumber kita bahwasanya vaksin yang terbaik itu adalah protokol kesehatan, yaitu 5M. Jadi Sobat Pusikes tidak boleh sama sekali mengesampingkan protokol kesehatan, walaupun kita semua sudah melaksanakan vaksinasi. Dan yang paling penting adalah vaksinasi di sini membentuk kekebalan kelompok, sehingga kita harus mendukung program pemerintah yaitu melaksanakan vaksinasi COVID-19. Terima kasih dokter atas penjelasan dokter. Alhamdulillah semua sangat terjawab dengan baik, dengan sangat jelas. Luar biasa sekali penjelasan dari narasumber kita, sehingga pertanyaan semua Sobat Pusikes terjawab dengan sangat jelas. Jadi Sobat Pusikes dimanapun kalian berada,
sudah tidak penasaran lagi ya dengan pertanyaan yang tadi sudah teman-teman sampaikan di email kita. Jadi yang paling penting di sini adalah kita tetap menerapkan protokol kesehatan 5M ya. Jangan lupa 5M. Yang pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak, menjauh kerumunan, dan terakhir adalah menghindari atau mengurangi mobilitas. Baik, demikian Sobat Pusdikes episode podcast kita kali ini. Semoga edisi podcast kita kali ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe, like, and comment video ini di channel YouTube Pusdikes Kondiklatal. Jangan lupa untuk menotifikasi agar tidak ketinggalan episode-episode terbaru yang pastinya selalu informatif dan inspiratif. Salam sehat Pusdikes Jalasena Wiyata Husada. Kita ada bila berarti.